Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Presiden kita Prabowo Subianto. Jadi Bapak Prabowo Subianto di dalam setiap kesempatan dalam kondisi rapat pasti selalu menyebut rakyat. Itu keren. Jadi banyak para menteri yang sudah menunjukkan kinerja bagusnya terkait dengan pemberantasan korupsi, ya, kayak pemberantasan judi online, luar biasa. Cuman yang diinginkan presiden kita ini bukan main-main ya. Berarti ini ada sesuatu yang memang mendasar sekali. Jadi beliau memang tidak puas ya, kalaupun Indonesia itu sudah banyak prestasi yang diraih pada tingkat dunia. Beliau sangat menghargai, menghormati para PKL, para nelayan, buruh-buruh harian. Nah, dari sinilah besar harapan kami, ya. Memang membuat rakyat tersenyum itu harus real. Ya. Kami wong deso. Kami bisa dipakai menjadi sebuah referensi ya, tentang kondisi masyarakat pedesaan secara real. Pada pernyataan kami, saya pernah bikin satu pernyataan, Indonesia menjadi negara UMKM. Ini ada rasio yang menurut hemat kami, ya, kalaupun kami belum keliling Indonesia, ya, dari berbagai kabupaten di setiap provinsi, ya, itu saya pastikan banyak produk-produk UMKM, ya, produk-produk daerah. Saya pastikan itu banyak. Memang saya belum keliling ke beberapa negara, duit siapa sih nggak jadi buat keliling. Ya. Ini aja saya sudah termehek ya, selama 20 tahun saya berjuang, jatuh bangun, saya sering kelaparan. Ya. Karena ini sebuah perjuangan, itu bentuk pengorbanan saya. Saya sering bikin konten ya, di pinggir-pinggir jalan, di bawah jalan tol, ya, atau mendatangi pelaku-pelaku UMKM, ya, atau bikin konten di tengah kota, di depan perguruan tinggi. Ya. Jadi konten yang kami sajikan ya kepada pemirsa itu kondisi-kondisi real yang ada di masyarakat kita. Utamanya saya mau fokus terkait dengan UMKM. Ya. Pak Prabowo segera perintahkan ke Maman Abdurrahman ya, kaitannya dengan UMKM naik kelas. Ini bukan main-main, yang bicara adalah seorang presiden ya. Bapak Prabowo Subianto bicara UKM naik kelas. Ini harus betul-betul diterjemahkan dan harus betul-betul direalkan. Bukan selama ini yang dikatakan naik kelas, ya, apa yang disampaikan Bupati Wali Kota. Ya, pada kenyataannya, menerjemahkan naik kelas tidak segampang dan semudah itu. Parameternya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto. Ya, parameternya rakyat tersenyum. Ya. Dan itu harus real.
kita harus betul-betul turun ke bawah. Apa betul ini sebuah kebijakan terkait dengan UMKM naik kelas itu sudah bisa dipahami, diterima, dan membuat rakyat tersenyum? Ya. Ini kita ambil contoh ya kaitannya dengan UMKM ya. Di saat pemerintah betul-betul mengeluarkan kebijakan, makanya besar harapan kami Pak Prabowo Subianto ya segera memerintahkan Kementerian UMKM terkait dengan pembatasan produk mamin yang diproduksi oleh perusahaan. Ya. Kita ambil contoh di saat satu produk saja, ya, air mineral, ya, atau berbagai minuman-minuman yang diproduksi pabrik. Khusus air mineral, misalkan pabrik hanya diizinkan menjual berupa galon. Ya. Kalau yang berupa galon tadi kan harganya 15.000 ke atas. Sedang untuk cupnya dilarang. Ini dari satu contoh saja. Ya. Disinilah pengertian UKM naik kelas nanti akan bisa kita wujudkan. Banyak masyarakat yang bikin minuman-minuman tradisional. Ya. Minuman tradisional dari berbagai kabupaten, provinsi yang ada di Indonesia ini. Banyak macam minuman. Karena nggak ada produk pabrikan yang bersih, yang berbentuk gelas, ya, berbentuk cup, nggak ada. Dari sinilah potensi UMKM terkait dengan berbagai minuman yang ada di berbagai provinsi, dia akan punya pasar. Jadi di tempat-tempat swalayan, ya, di outlet-outlet, di toko, di warung, yang ada minuman gelas adalah minuman tradisional, minuman produk UMKM. Jadi masyarakat sudah bisa bikin produk-produk seperti itu. Ya, tinggal pemerintah melakukan pembinaan. Ya. Untuk pelaku-pelakunya yang kita harapkan, kan di Indonesia ini banyak yang namanya komunitas atau kelompok, ya, atau jamaah. Ya, kalau di umat Islam, ya, ini ada IPNU, IPPNU, ya, ada Muslimat, ada Fatayat, ada Banser, ada Ansor, ada Pagar Nusa. Kelompok-kelompok ini yang diberikan potensi untuk membuat pabrik, membuat perusahaan, memproduksi minuman-minuman tadi. Ya. Jadi yang kita sasar atau yang harus terlibat itu adalah masyarakat. Jangan sampai nanti dikuasai oleh konglomerat-konglomerat lagi, ya, pengusaha-pengusaha besar lagi. Ya. Ini dari sisi minuman aja kita sudah dijajah. Ya, pengertian dijajah, kita perang di pasar. Ya kita posisi kalah terus lah. Ya. Semoga Pak Prabowo ini sesuatu yang remeh-temeh. Tidak perlu pemikiran, tidak perlu adanya FGD yang Pak Prabowo bilang. Apa itu from group discussion? It's too late. Ya. Segera ambil solusi, segera ambil langkah.
inilah besar harapan kami ya. Segera perintahkan kepada Kementerian UMKM untuk menerbitkan regulasi penciptaan pasar bagi UMKM yang jumlahnya jutaan pelaku usaha ya, dengan memberikan pembatasan produk pabrikan harganya harus 10.000 ke atas. Jadi nggak ada lagi misalkan minuman-minuman ataupun camilan yang harganya cuma 2.000, 1.000 ya. Nggak ada lagi. Ya. Jadi semua untuk harga 10.000 ke bawah itu menjadi pasar UMKM. Ini baru Indonesia merdeka. Baru masyarakat akan tersenyum. Ya. Mohon izin Pak Prabowo, kenapa saya bicara kenceng? Saya memang prihatin dalam kondisi bangsa sekarang ini. Jadi gampangnya masyarakat di kota ada, ya, kehidupan para pengusaha, pejabat dan sebagainya begitu bergelimang harta. Ya, tapi di bawah menangis. Makanya saya salut ya dengan Bapak Presiden sampaikan, saya ingin Indonesia merdeka, rakyatnya harus tersenyum. Luar biasa. Bukan perkara mudah, ya. Tapi kita perlu keberanian. Ya. Perlu ketangguhan. Kepekaan, kepedulian betul-betul kita pelihara. Ya. Para pejabat segera turun ke bawah. Nyamar. Ya. Jangan ke bawah minta dikawal. Cukup intel-intel aja. Ya. Turun ke bawah. Ya. Tanya pada masyarakat, bagaimana pelaku UKM akan nantinya betul-betul bisa tersenyum. Salam hormat Pak Prabowo. Ya. Mohon maaf kami orang desa. Kalaupun kami kurang etika, itulah suara rakyat yang paling bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.